Untuk resep yang pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 250 gram filet ayam sampai empuk, bisa menggunakan bagian dada atau paha. Tes kematangan ya. Jika sudah empuk, sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan air kaldunya. Kemudian suwir-suwir ayamnya dan saring kaldu ayamnya sebanyak 300 ml. Lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram wortel dan 120 gram kentang, lalu potong dadu kecil-kecil. Kemudian kukus sampai matang. Setelah dikukus sampai matang, lalu sisihkan. Kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya leleh, masukkan setengah buah bawang bombay dan 3 siung bawang putih yang sudah dirajang. Lalu tumis dengan api sedang sampai harum ya. Sudah harum, lalu kecilkan api sampai api kecil. Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai tepung terigunya matang. Tepungnya sudah matang dan harum. Lalu tuang 300 ml kaldu ayamnya. Aduk sampai tercampur rata, tetap pakai api kecil ya. Adonan akan mengental. Segera masukkan ayam suwirnya. Aduk rata. Masukkan wortel dan kentang yang sudah matang. Aduk sampai rata. Masukkan 2 batang seledri yang sudah dirajang. Aduk rata kembali. Kemudian tuang 200 ml susu UHT full cream. Lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, lalu tambahkan setengah sendok teh bubuk pala. Aduk segera sampai tercampur rata. Jika adonan sudah mulai mengental, segera angkat ya, karena setelah dingin, adonan akan lebih mengental. Untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera. Tes rasa terlebih dahulu, lalu angkat dan masukkan ke dalam wadah.
Lalu sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya untuk membuat kulit risolesnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 300 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml susu UHT full cream secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, olesi tipis permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan sebelum dituang ke teflon karena akan ada endapan di bawahnya ya. Kemudian angkat teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan dan buat dadar tipis. Dan masak dengan api kecil sampai kulit risolesnya matang, yaitu sudah tidak menempel dan bisa lepas dari teflonnya. Bagian pinggir kulit risolesnya sudah mengelupas. Lalu angkat teflonnya. Jika saat digoyang-goyang kulit risolesnya sudah bisa lepas, maka sudah matang ya. Dan tata dalam piring datar. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya ambil 1 kulit risolesnya. Untuk kulit risolesnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Beri 1 sendok makan ragut ayam. Dan lipat seperti amplop. Selanjutnya untuk membuat adonan pencelupnya, masukkan 5 sendok makan munjung tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan sejumput garam. Lalu tuang 120 ml air matang. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 butir telur.
Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian untuk melapisi risolesnya, siapkan tepung roti secukupnya sebagai pelapis, lalu blender sebentar sampai agak halus. Ambil risolesnya, kemudian masukkan ke dalam adonan pencelup. Tiriskan dan masukkan ke dalam tepung roti. Dan baluri seluruh permukaan risolesnya dengan tepung roti. Setelah risolesnya sudah terbalur sempurna, lalu angkat dan tata ke dalam wadah. Lakukan sampai selesai ya. Untuk hasilnya disesuaikan dengan ukuran teflon dan tebal tipisnya kulit risolesnya. Risolesnya bisa langsung digoreng atau bisa untuk frozen food ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan risoles secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Balik risolesnya jika sisi bagian bawah sudah matang ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Risoles ragut ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 500 gram file dada ayam di dalam air mendidih sampai matang dan empuk. Tes kematangan. Jika daging ayamnya sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan tiriskan. Kemudian suwir-suwir daging ayamnya. Suwir-suwirnya bisa manual atau menggunakan chopper atau blender ya. Jika menggunakan chopper atau blender, cukup sampai blender kasar saja. Blendernya sebentar saja, jangan sampai daging ayamnya halus ya. Untuk tekstur daging ayam yang sudah di blender, seperti ini.
Selanjutnya ulek atau haluskan bumbu halusnya, yaitu 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 buah kemiri. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Setelah bumbunya harum, tambahkan 4 lembar daun jeruk, sobek-sobek terlebih dahulu. Tambahkan 2 batang serai, ambil bagian putihnya dan memarkan. Aduk sebentar. Lalu masukkan ayam suwirnya. Aduk kembali sebentar. Lalu tuang 150 ml santan. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu bubuk lainnya ya. Dan setengah sendok teh merica bubuk. Masak sambil diaduk sampai bumbunya meresap, santannya menyusut dan kering. Santannya sudah menyusut dan kering. Terlebih dahulu tes rasa. Jika semuanya sudah pas, lalu angkat. Buang daun jeruk dan serainya. Sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya saya akan membuat kulit sosis solonya. Siapkan 300 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam. Aduk rata. Lalu tuang 600 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Kemudian tambahkan 2 butir telur ke dalam adonan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, usap permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon, supaya tepungnya tidak mengendap di bawah. Aduk adonan, lalu angkat teflonnya. Tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Lalu putar teflonnya supaya merata membentuk kulit dadar yang tipis. Dan masak dengan api kecil sampai matang dan bisa terlepas dari teflonnya. Pinggiran kulit dadarnya sudah mengelupas.
Dan saat teflonnya digoyang, kulit dadarnya bisa lepas, maka sudah matang ya. Jika kulit dadarnya belum bisa lepas, maka belum matang. Tunggu sampai bisa lepas. Karena jika kulit dadarnya belum matang, maka akan rentan sobek saat digulung. Sekarang untuk proses menggulung sosis solonya. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Untuk kulit dadarnya sangat lentur dan tidak mudah sobek ya. Kemudian beri 1 sendok makan munjung isian ayam. Untuk banyaknya isian sesuai selera ya. Tata isiannya. Lipat sisi kanan dan kirinya. Lalu lipat bagian ujung dan gulung sambil ditekan. Lakukan sampai selesai ya. Sosis solonya akan digoreng. Terlebih dahulu siapkan bahan pelapisnya. Siapkan 2 butir telur di dalam piring. Kocok lepas. Beri sejumput garam. Kocok lepas kembali. Kemudian panaskan minyak goreng yang banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan sosis solonya ke dalam adonan pelapis. Baluri merata sosis solo dengan kocokan telur, lalu tiriskan dan masukkan ke dalam wajan. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warnanya kuning kecoklatan. Setelah bagian bawah sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu balik. Lanjutkan menggoreng. Sosis solonya sudah matang ya. Warnanya sudah kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Sebaiknya goreng sampai warnanya kuning kecoklatan supaya tidak mudah kempes ya.
Sosis solonya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya sangat mudah. Resep yang ketiga, pertama, cara membuat isiannya. Rendam 100 gram kacang hijau kupas selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus kacang hijaunya sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, kacang hijaunya sudah empuk. Lalu angkat. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Kemudian siapkan 120 ml santan. Tuang 60 ml santan ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya, masukkan kacang hijau kupas halusnya ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang sisa santannya, lalu aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian nyalakan kompor api sedang cenderung kecil. Lalu masak sambil diaduk hingga kalis. Adonannya sudah kalis. Matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Masukkan 200 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk. Lalu siapkan 170 ml air hangat dan tuang secara bertahap sambil diaduk. Menuangnya jangan sekaligus ya. Kemudian saya akan melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Uleni adonan sampai kalis.
Adonannya sudah kalis dan lentur, jadi tidak perlu penambahan air lagi ya. Untuk air hangatnya tersisa 20 ml. Kemudian bagi adonan isi dan timbang masing-masing 15 gram. Bagi adonan kulit dan timbang masing-masing 26 gram. Selanjutnya siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Kemudian ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan. Beri isian, rekatkan sampai tertutup rapat. Dan bulatkan kembali. Celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen, keringkan tangan yang basah. Lalu baluri dengan wijen sambil dipadatkan dan dibulatkan kembali supaya wijennya menempel sempurna. Seperti ini. Tata di loyang. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan panas, ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, dan biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil. Sudah muncul gelembung kecilnya, balik perlahan onde-ondenya. Besarkan apinya sampai api sedang dan goreng sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Onde-ondenya sudah mengembang dan agak kokoh, lalu aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya, warnanya kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Lalu angkat dan tiriskan. Matikan kompornya dan biarkan minyak sampai hangat untuk proses menggoreng selanjutnya. Minyaknya sudah hangat, jadi bisa untuk menggoreng selanjutnya.
Onde-onde kacang hijaunya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 10 buah tahu pong, lalu belah tahunya menjadi 2 secara diagonal. Kemudian keluarkan isinya dan balik perlahan supaya tidak sobek. Remas-remas isi tahunya supaya tidak menggumpal. Lalu masukkan isi tahunya ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 130 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu ayam, 1/4 sendok teh lada bubuk, lalu aduk-aduk. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, aduk rata. Kemudian tuang 150 ml air panas yang baru mendidih secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Adonannya seperti ini. Agak encer ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Siapkan tahu yang sudah diwalik dan adonannya. Setelah minyak gorengnya panas, ambil 1 potong tahu. Lalu isi dengan adonan sampai penuh atau agak penuh. Dan masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Kemudian goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warna kulit tahunya kuning kecoklatan dan kering. Balik tahunya supaya semua bagian bisa matang merata.
Kulit tahunya sudah berwarna kuning kecoklatan dan keras, serta bagian acinya sudah matang juga. Lalu angkat dan tiriskan. Goreng sampai adonan habis ya. Tahu walik acinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kenyal lembut meski sudah dingin. Dengan bahan sederhana, murah, dan cara membuatnya juga sangat mudah ya.